1131. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mata kuliah Telaah Kurikulum MI, di mana materi yang saya akan jelaskan yaitu berjudul Konsep dan Prosedur Implementasi Kurikulum, di mana terdapat beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian implementasi kurikulum, yang kedua tahap-tahap implementasi kurikulum, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yang keempat prinsip-prinsip implementasi kurikulum, yang kelima unsur-unsur implementasi kurikulum, yang keenam komponen rencana implementasi kurikulum, dan yang ketujuh itu model implementasi kurikulum. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah penerapan ide, konsep, dan kurikulum potensial dalam bentuk dokumen atau kurikulum ke dalam kurikulum aktual dalam bentuk proses pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap-tahap implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu pengembangan program. Pengembangan program kurikulum mencakup pengembangan program tahunan, semester atau caturwulan, bulanan, mingguan, dan harian. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum, caturwulan atau semester. Ada beberapa evaluasi hasil belajar, yaitu yang pertama yaitu penilaian kelas, yang kedua tes kemampuan dasar, yang ketiga penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikat, yang keempat benchmarking, dan yang terakhir yaitu penilaian program. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu karakteristik kurikulum, di mana mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasan bagi penggunaan di lapangan. Yang kedua yaitu strategi implementasi, yaitu strategi dalam implementasi seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokal karya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik penggunaan kurikulum meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu yang keempat, prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu perolehan kesempatan yang sama, yang kedua berpusat pada anak, yang ketiga pendekatan dan kemitraan, dan yang keempat yaitu kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Yang kelima yaitu unsur-unsur implementasi kurikulum. Unsur-unsur implementasi kurikulum terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum, menerapkan prinsip kurikulum dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Selanjutnya yaitu bahasa pengantar, di mana bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu hasil belajar, kemudian kegiatan kurikulum, selanjutnya tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, remedial, pengayaan, dan percepatan belajar. Selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling, pengembangan atau penyusunan silabus, pengelolaan kurikulum, dan yang terakhir yaitu sekolah berstaf internasional. Itu tadi unsur-unsur implementasi kurikulum. Yang keenam yaitu komponen rencana implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu studi program baru. Studi tentang program baru ditempatkan pada level distrik atau daerah dan diarahkan oleh sebuah komisi perencana yang menjelaskan program baru tersebut untuk dilaksanakan pada level sekolah. Yang kedua yaitu identifikasi sumber daya, di mana identifikasi sumber daya meliputi 3 area, yaitu buku teks dan bahan pengajaran, sumber daya manusia, dan sumber daya pendanaan atau biaya.
Yang ketiga yaitu penetapan peran, di mana deskripsi peran dapat membantu guru meningkatkan implementasi tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu pengembangan profesional, penjadwalan, sistem komunikasi, monitoring. Nah, monitoring ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan implementasi. Dan yang terakhir yaitu model implementasi kurikulum. Model implementasi kurikulum ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan implementasi kurikulum, di mana tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi yang akan dicapai. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan implementasi. Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam fase perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik atau sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi implementasi, di mana tahap ini bertujuan untuk melihat dua hal. Pertama yaitu melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai fungsi kontrol, apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana, dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Yang kedua yaitu melihat hasil akhir yang akan dicapai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang konsep dan prosedur implementasi kurikulum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.